Pertanyaan pertama di sini kita diminta untuk menghitung berapa harga pokok produksi, tapi dalam bentuk laporan ya. Jadi laporannya harus jelas, detail, perhitungannya seperti apa. Harga pokok produksi itu kan nama lainnya ini loh, cost of good manufacture. Saya mau copy paste dari awal sampai akhir rumus yang sudah kita catat bersama-sama tadi. Nah, silakan kita isi bersama-sama. Kita mulai dari Vincenzo dulu ya, teman-teman. Vincenzo, silakan. Direct material beginning. Coba temukan data itu di sini. Mudah sekali. Direct material beginning. Silakan Vincenzo. Mana Eh, yang direct material beginning? yang materi inventory yang tanggal 1 Januari. Ya, langsung sebut aja. Jangan takut salah. Angkanya berapa? 45.000. Tuh. Kalau di sini ada tahunan. Di sini ada 1 Januari sama 31 Desember. Sudah jelas yang 1 Januari itu adalah beginning awalnya. 31 Desember itu berarti yang ending akhirnya. Kalau kalian kerja laporan bulanan, berarti ini 1 Januari sama 31 Januari gitu misalnya. Oke, berarti direct material beginningnya 45.000. Lanjutkan. Direct material purchase, tolong cari di sini. Vincenzo, direct material purchase. Langsung. Yang mana? Pembelian bahan baku langsung Yang berapa? 240.000. 240.000. Nah, tolong carikan di sini, apakah 240.000-nya itu langsung sudah net atau masih ada unsur purchase return-nya, purchase discount-nya, ongkos kirimnya? Coba lihat di sini. Truk untuk pengiriman barang. Nah, Bentar, bentar. seringkali kalian tuh terjebaknya di sana. Truk untuk pengiriman barang itu tidak sama dengan truk waktu kalian beli barang bahan baku yang masih mentah ya. Jadi truk untuk pengiriman barang itu kalau barangnya sudah jadi, kalian ada truk untuk ngirim ke customer kayak gitu lah. Nah, jadi nanti itu ada tempatnya sendiri. Di soal ini tidak ada ongkir truk ongkos angkut pembelian bahan baku masuknya, Vincenzo, teman-teman. Tidak ada retur pembelian dan tidak ada diskon pembelian. Lalu direct material endingnya berapa, Vincent? 57.000. Oke, kalau dimasukkan di rumus ini jangan lupa ya. Yang ending itu kalian perlu menambahkan negatif loh. Nah, Vincenzo tolong dihitung berapa direct material use. Sudah dihitung berapa direct material use? 228.000. Kita coba. Tuh, cocok. 228.000 plus buat Vincenzo. Selanjutnya kan kita akan berhadapan dengan biaya produksi atau product cost. Nah, product cost itu sendiri kan dibagi jadi 3. Kalau tadi kita bicara direct material, sudah ketemu. Direct material use-nya sudah ketemu. Nah, tinggal direct labor sama factory overhead untuk komponen biaya produksinya. Kita cari satu persatu, Mutiara. Silakan cari direct labor. Silakan. Yang biaya tenaga kerja langsung 270.000. Betul. Biaya tenaga kerja langsung 270.000 itu adalah direct labor. Nah, berikutnya, untuk yang factory overhead itu tidak di sebuah soal ya. Kadang itu tidak mudah. Tidak tertulis langsung factory overhead 400 juta seperti yang tadi itu enggak. Kalian harus pilah-pilah. Jadi kalau kalian berhadapan dengan banyak biaya, mana saja dari contoh-contoh di sini yang termasuk factory overhead. Sesuatu intermezzo dulu untuk kalian. Nanti kalau kalian kerja, kalian jadi bos juga baca laporannya accountant yang kalian pekerjakan. Nanti overhead-nya jangan mau ya, kalau cuma overhead begini saja. Kalian minta itu di breakdown. Factory overhead itu apa saja? Jadi ini nanti harus keluar. Untuk misalnya listrik, untuk misalnya tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, saya nggak mau sebutkan banyak-banyak karena itu nanti akan kalian jawab ya. Sekali lagi, factory overhead-nya tolong di breakdown. Jangan cuma factory overhead begitu saja. Nah, Mutiara silakan temukan 2 dari contoh di sebelah kiri. Silakan. Jangan Gaji takut salah, pengawas coba aja. pabrik itu termasuk nggak? Yang mana? Gaji pengawas pabrik. Gaji pengawas pabrik yang 114.000 itu ya? Ya. Apa kata kuncinya sehingga kamu memutuskan gaji pengawas pabrik ini adalah FOH? Tadi saya sudah berikan kata kunci ya. Kalau kita bicara FOH, apa sih kata kuncinya?
Jadi ya, tadi kan ada product cost, ada period cost. Product cost itu DM, DL, FOH. Kalau period itu selling expense sama admin expense. Nah, kenapa gaji pengawas pabrik itu termasuk FOH? Apa kata kuncinya? Gaji pengawas pabrik. Silakan, Mutiara. Betul jawabannya. Kamu berikan penjelasan. Kenapa kok itu bisa FOH? Waktu baca kata-kata gaji, pengawas, pabrik. Kata apa yang membuat itu kamu langsung tahu, oh itu FOH? Mungkin karena ada kata pengawas pabrik mungkin, Mem. Ini yang membuat FOH itu karena pengawas pabrik. Pengawasnya itu di pabrik. Nah, gaji pengawas pabrik itu kan sudah jelas di pabrik kan pasti produk cost ya. Di pabrik namanya gaji pengawas itu kan orang. Jadi nggak mungkin itu bahan baku. Nah, itu orang. Tapi kenapa kok bukan direct labor? Ayo, kenapa? Kok itu bukan direct labor? Bukan tenaga kerja langsung. Maksudnya Ya, karena nggak bekerja langsung dengan betul, produk. tidak bersentuhan langsung dengan produknya, itu bukan tenaga kerja langsung, masih di pabrik tapi bukan DM, bukan DL, makanya itu adalah FOH. Oke. Terima kasih Regina, lanjut ke Mutiara lagi, temukan satu contoh lagi yang termasuk overhead. Silakan. Apa berikutnya? Asuransi gedung pabrik. Kenapa kok itu factory overhead menurut Mutiara yang asuransi gedung pabrik? Kenapa? Penjelasannya? Enggak Karena dia di di pabrik. Jadi kayak apa namanya? Berkolaborasi yang nggak terlibat dalam produksi kayak gitu. Asuransi gedung pabrik itu terjadinya di pabrik. Pabrik itu tepatnya produksi, jadi pasti dia termasuk dalam produk cost. Asuransi itu bukan bahan baku langsung, bukan seorang tenaga kerja juga. Nah, tapi karena dia terjadi di pabrik, bukan bahan baku langsung, bukan tenaga kerja langsung, berarti asuransi itu termasuk factory overhead. Itu penjelasannya. Satu lagi yang termasuk factory overhead adalah ya, yang termasuk overhead lagi selanjutnya adalah Kerja langsung. Loh, kalau kamu bilang biaya tenaga kerja langsung jelas salah dong. Biaya tenaga kerja langsung Langsung, Mem. itu adalah direct labor. Kenapa? Tak langsung, bukan langsung. Biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Iya. Biaya tenaga kerja. Kalau yang langsung kan jelas DL ya. Kalau yang tidak langsung itu baru factory overhead. Oke, 128.000. Oke, plus untuk Mutiara. Teman-teman, ketikkan nama di kolom chat. Sekarang bebas, cepet-cepetan. Siapapun boleh. Sebutkan factory overhead lainnya yang belum disebutkan oleh Mutiara. Silakan ketik nama di kolom chat dulu ya. Biaya penerangan. Penerangan untuk pabrik. Apa kata kuncinya? Kenapa penerangan untuk pabrik yang 19.500 itu adalah overhead? Kenapa, Jess? Karena itu biayanya terjadi di pabrik, tapi tidak masuk dalam direct labor sama direct material. Ya, penerangan atau listrik itu bukan bahan baku langsung. Nggak bisa kita telusuri secara langsung per pieces produknya. Itu bukan orang juga, bukan direct labor. Jadi itu tetap terjadi di pabrik, bukan DMDL, itu adalah overhead. Apalagi selain penerangan untuk pabrik, Jess? Ada apa lagi di sana? Gedung pabrik. Pemeliharaan gedung pabrik. Pokoknya kata kuncinya itu di pabrik, bukan DMDL, itu adalah FOH. Ada lagi, temukan. Pemeliharaan gedung pabrik 40.000. Ayo Jess, temukan lagi Jess. Asuransi gedung pabrik. Sudah kan, sudah ada terketik di atasnya ini asuransi gedung pabrik. Cari yang lainnya kan. Perlengkapan pabrik. Ya, perlengkapan pabrik. 34.000.
Oke. Terima kasih, Jesslyn. Siapa lagi yang bisa menemukan biaya overhead selain yang sudah disebutkan Mutiara dan Jesslyn di sini? Yang tadi ngechat ada Nelva, Regina, sama Selin. Apakah kalian menemukan biaya overhead lainnya yang belum kita sebutkan di sini? Atau teman-teman yang lain silakan. Ada biaya overhead lainnya nggak yang belum ada di sini? Ya, silakan Selin. Loh, nggak jadi. Saya Bu Siapa Regina. ini? Tahu. Ini siapa nih suaranya? Tolong sebutin Nah. nama ya. Di Zoom saya itu kadang nggak bisa muncul notifikasi nama langsung ya. Jadi saya butuh kalian sebutkan nama dulu. Saya belum hafal dengan suara kalian. Perlengkapan bagian administrasi. Yang mana? Yang mana? Perlengkapan bagian administrasi. Kalau perlengkapan bagian administrasi, itu jelas-jelas kata kuncinya administrasi. Karena itu bukan bagian pabrik, itu nanti bagian dari period. Bukan, berarti bukan itu Nelva. Ada yang teman-teman lain lagi mau coba, silakan. Saya Regina mau coba Bu. Ya, Regina. Apa? Pabrik dan peralatan. Nggak ada itu keterangannya di sini. Kalau cuma pabrik dan peralatan, bingung nanti bosnya. Apanya pabrik, apanya peralatan. Beban depresiasi pabrik dan peralatan. Ya, kata kuncinya adalah pabrik. Tapi nggak boleh ya kalau bacanya cuma pabrik dan peralatan. Apanya pabrik, bingung kita. Beban depresiasi gedung pabriknya, peralatan pabriknya, begitu. Itu adalah FOH. Betul ya? Kata kuncinya terjadi di pabrik. Kemudian bukan DM, bukan DL, itu adalah FOH. Bagus, Regina. Yang kamu temukan itu betul. Regina, ada menemukan lagi nggak selain itu? Pengiriman barang. Nah, seringkali truk untuk pengiriman barang itu menjebak ya, teman-teman. Sekali lagi ya, saya kasih tahu. Truk untuk pengiriman barang, itu barangnya sudah jadi. Kalau barangnya sudah jadi, itu nanti ruang lingkupnya yang period cost. Itu nanti saya mau tanya kalian. Lebih tepatnya masuk apa itu? Kalau ada selling sama admin, itu berhubungan sama yang mana? Jadi bayangkan produknya sudah jadi, siap dikirim, truknya itu buat ngirim produk jadi, itu bukan lagi bagian biayanya pabrik ya. Pabrik itu ngurusin bendanya belum jadi sampai sudah jadi. Ada teman-teman lain yang menemukan FOH? Kalau beban iklan itu dia tetap berhubungan dengan pabrik, tapi itu di luar dari dari material sama DL sih. Nah, beban iklan itu pasti produknya sudah jadi, terus kalian siap mengiklan. Beban iklan tadi sempat dimention juga sih, contohnya di PowerPoint. Beban iklan itu bukan bagian dari orang pabrik, bukan bagian dari orang produksi, lebih tepatnya nanti itu urusannya orang divisi marketing atau pemasaran jenis. Jadi itu di luar pabrik, itu nanti ada hubungannya dengan period, bukan juga. Nah, saya senang ya kontribusinya teman-teman dalam mencoba, jangan takut salah. Justru kalau kalian coba jawab, terus kalian seperti Jenis misalnya, oh sekarang saya tahu beban iklan itu bukan FOH, karena itu di luar pabrik. Dan itu bagiannya orang marketing, bukan produksi. Nah, jadi kalian sekarang tahu beban iklan itu bukan FOH. Kalian jangan takut mencoba ya. FOH-nya sudah, hanya ini saja. Saya copy paste ini ke atas. Nggak ada lagi teman-teman. FOH-nya sudah selesai. Nah, FOH-nya kalian persatukan seperti itu ya. Kemudian kalau mau ditotal sendiri bagian FOH-nya berapa boleh. Mau dimunculkan total FOH-nya saja silakan. Seperti ini. Teman-teman sekelas coba jawab. Berarti total product cost itu diambil dari mana dong? Total product cost itu dari yang mana saja? Total product cost itu dari angka yang mana saja berarti? Kan ada 3 komponen biaya produksi ya. Berarti yang mana saja? DM, DL, FOH. Berapa DM-nya? Kalau secara rumus kan DM DL FOH. Di sini kita sudah punya angkanya. Kalian harus bisa sebutkan angkanya. Berapa? DM-nya 228. DM use ditambah? DL-nya 270. Kemudian?
FOH-nya 586, 500. Oke, betul. Itu namanya total product cost. Ya, kita sudah sampai total product cost. Oke. Sudah ketemukah COGM-nya, cost of good manufacture-nya, Patricia? Apa ditambah yang itu. Bentar lihat soalnya, Mem. 50.000. Masih kurang tepat. Nelva, silakan Nelva. Kita 88.500. 1 juta berapa? 88.500. 1088500. Coba dibuktikan. 1084500 ditambah work in process beginning senilai 23.000. 23. Kemudian dikurangi work in 19.000. process ending senilai 19.000. 19.000. Oke. Kita coba cek di sini. 19.000. Saya lihat di Excel-nya. Betul sekali. Nelva plus ya. 1088500. Bagus sekali. Terima kasih. Iya. Kalau pertanyaan berikutnya. Kalian kebetulan sudah ngitung sampai COGM. Jadi kalau mau ngitung harga pokok penjualan, COGS mudah sekali. Ada yang bisa melanjutkan? Habis dari COGM, tinggal jadi COGS. Silakan. Ada yang sudah menghitungkah? Ketemu berapa COGS-nya? 1.103.500. Coba kita buktikan apakah betul. Rumusnya seperti apa? Cost of good manufacture ditambah Finish good inventory yang beginning. yang awal. Kemudian dikurangi dengan finish good yang ending. Coba temukan. Finish good beginning-nya berapa, kemudian finish good ending-nya berapa? 50.000 sama awalnya 50.000, kemudian endingnya 35.000. Endingnya 35. Jangan lupa yang ending itu rumusnya ada negatifnya. Nah, kita buktikan. Apakah betul cost of goods sold-nya seperti yang dibilang Kathleen 1103500. Nah, betul sekali. Bagus. Plus juga buat Kathleen. Jadi COGS-nya 1103500 ya. Bagus sekali. Berikutnya, karena kita sudah punya COGS, mudah kalau mau dilanjutkan ke laporan laba rugi. Kita sudah punya template-nya, laporan laba rugi. Template-nya kita letakkan di sini. Teman-teman tinggal ganti aja, misalnya ini PT Anugrah. Kalau buat kop perusahaan itu nama perusahaan. Kemudian judul laporan sama periodenya mau berakhir kapan. Misalnya ini nggak tahu tahun 2000 berapa. Misalnya begitu. Nah, COGS yang tadi terakhir kita temukan bersama Kathleen, itu gunanya untuk di sini loh teman-teman. Itu gunanya untuk menghitung laba rugi kita, cost of goods sold itu. Oke. Kemudian berarti untuk melengkapi income statement, kita butuh data penjualan. Tolong disebutkan bersama-sama, sekelas kalian. Semakin banyak yang tadi sudah kalian pilih, berarti kan sisanya tinggal sedikit, lebih gampang. Nah, manakah yang penjualan? Sales, gampang sekali kan? Penjualan atau sales, sudah ketemu? Sebutkan angkanya ya. Berapa angkanya? Coba disebutkan. Jangan lupa unmute kalau mau sebutkan angkanya. 16.000. Berapa? Berapa? 16.000. Hah? Salesnya? Oh, jualannya? 86.300. Penjualannya yang ini loh, 1.986.300. 1.986.300. Ada sales return, sales discount enggak? Nah, kalian harus menemukan itu. Ada retur penjualan,
diskon penjualan ada atau enggak? 59.589. 59589 retur penjualan ya. 59589. Diskonnya nggak ada, kosongin aja. Untuk memperoleh net sales, penjualan kurangi retur, kurangi diskonnya. Hati-hati ya, ini tuh diskonnya pembelian, returnya pembelian. Kalau yang di income statement itu diskonnya penjualan, returnya penjualan. Oke, berikutnya siapa yang bisa jawab berapakah laba kotor atau yang kita sebut sebagai gross profit? Silakan. 211. Kita coba buktikan apakah benar. Betul ya, 823.211. Berarti gross profit itu diperoleh dari, ingat ya, rumus penting ini, net sales kurangi COGS. Perusahaan manufaktur, perusahaan dagang juga seperti ini ya teman-teman. Sales kurangi COGS. Nah, kalau di perusahaan jasa, kalian nggak akan menemukan sales kurangi COGS di laporan keuangannya, karena nggak ada produk yang dijual. Jadi biasanya cuma revenue kurangi expense. Steve, nggak berhenti sampai di sini, kita masih lanjut. Beberapa item ada yang belum disebutkan. Tolong disebutkan ulang di sebelah sini. Akan saya ketikkan bersama. Apa saja sih yang belum masuk dalam klasifikasi kita apapun tadi ya? Berarti belum termasuk penjualan lah, belum termasuk FOH. Nah, apa saja yang belum itu? Teman-teman siapkan, itu pasti period cost. Ya, sekali lagi, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi itu membantu kita untuk menyusun laporan keuangan. Kalau yang tadi biaya produksi sudah letaknya di sini. Nah, yang biaya period itu sebenarnya nama lainnya adalah operating expense. Berarti siapkan klasifikasi untuk yang belum kita sebutkan item-itemnya tadi, kalian siapkan 2 klasifikasi. Karena period cost itu ada 2 klasifikasi. Ada selling dan admin expense. Silakan. Yang termasuk selling apa, yang termasuk admin apa. Nah, Steve sebutkan dulu yang belum dimasukkan di klasifikasi kita, yang belum kita ketikkan di laporan keuangan ada apa. Silakan urutkan dari atas sampai bawah. Ada apa, Steve? Beban iklan. Nah, yang pertama disebut, teman-teman juga bisa lihat di sini, yang baris teratas, beban iklan, bahasa Inggrisnya itu advertising expense, itu belum masuk di mana-mana. Yang tadi saya bilang, kalau kalian sempat mendengarkan penjelasan saya yang tadi, jelas sekali. Beban iklan itu bukan di pabrik, ya, karena barangnya sudah jadi. Terus yang iklan tadi saya bilang divisi apa, Steve? Tugas promosi, iklan, itu pasti bagian, kalau di perusahaan ada divisi produksi. Nah, kalau itu divisi apa? Tugas dari bagian apa? Jadi kalau FOH itu identiknya dengan bagian produksi, kalau iklan itu adalah divisi penjualan. Penjualan atau marketing. Nah, kalau di sini dibagi 2 ya, ada selling sama admin. Steve, klasifikasikan, beban iklan itu selling atau admin? Jelas loh ya di sana. Selling. Ya? Selling. Selling ya. Jadi beban iklan itu selling. Kata kuncinya apa? Ingat-ingat. Selling, penjualan, marketing, toko. Itu kata kunci untuk selling. Berhubungan dengan kegiatan penjualan, divisinya ya pemasaran, marketing, kejadiannya itu pasti di toko. Jadi kalau FOH itu pabrik, kalau selling itu pasti toko. Kemudian administratif, ya yang umum ya, yang belum masuk di pabrik, yang belum masuk divisi marketing ya, divisi accounting, keuangan, HRD, lain-lain, kayak gitu loh. Itu kata kunci. Biasanya administrasi kantor, kalau nggak jelas kantor apa, kantor keseluruhan, nah itu kantor, itu namanya admin. Office, itu kata kuncinya admin. Oke, berikutnya. Ada truk untuk pengiriman barang. Nah, yang dari tadi, itu jadi perdebatan kita ya, berkali-kali meleset tebakannya. Berarti sebenarnya depresiasinya truk untuk ngirim barang jadi, itu lebih tepat masuk mana sih? Karena produknya sudah jadi, jangan dimasukkan pabrik, itu pasti di luar pabrik. Nah, lebih tepat selling atau admin, kegiatan truk pengiriman barang itu menurut Steve, menurut kalian, gimana? Menurut saya selling. Selling, yang benar selling ya. Jadi
beban depresiasi truk pengiriman barang. Ini sering jadi jebakan nih, kalian harus ingat mulai sekarang. Barangnya sudah jadi, yang bagian ngirim-ngirim itu kan pasti divisi penjualan. Truk ngirim barang jadi ke customer. Nah, oke. Jadi truk untuk pengiriman barang itu adalah selling. Terima kasih, Steve. Untuk Fen? yang selling ya. Bebas, nanti ketemunya boleh buat selling, boleh buat admin. Jadi sisanya yang belum terklasifikasikan itu biasanya kalau nggak selling ya admin, teman-teman. Nah, kita nggak tahu, tergantung keywordnya, tergantung kata kuncinya. Apalagi yang bisa ditemukan, Fen, yang belum kita klasifikasi? Beban depresiasi kantor administrasi. Beban depresiasi kantor administrasi. Masukkan itu di mana? Beban depresiasi. Administrative expense. Apa kata kuncinya? Kenapa beban depresiasi kantor administrasi itu adalah administrative expense? Sudah jelas ya, Itu padahal ya. terjadi di kantor dan ada kantor administrasi. Ya, betul. Ini sudah kantor administrasi. Teman-teman ya, kalau yang masih bingung, dengarkan penjelasan ini. Jadi kalau beban depresiasi pabrik itu FOH, sekali lagi ya, beban depresiasi gedungnya gedung pabrik, tempatnya produksi, itu pasti FOH. Kalau penyusutan atau depresiasi gedung kantornya marketing, itu berarti selling expense. Tapi kalau beban depresiasi gedung-gedungnya sembarang, kantor yang umum, yaitu admin, gitu aja. Ngomongin lagi misalnya listrik. Listriknya gedung apa? Kalau listriknya pabrik, ya berarti FOH. Kalau listriknya toko, tempatnya jualan, marketing, yaitu selling. Kalau itu listrik umum, listrik office, begitu aja nggak disebutin office apa, cuma kantor umum begitu saja. Apalagi kalau dijelaskan di soal kantor administrasi, ya sudah jelas itu pasti administrasi. Nah, itulah keyword yang membantu kalian. Oke, lanjut lagi Fanny. Temukan Fen, sampai komplit. Ada yang belum disebutkan lagi kah? Perlengkapan bagian administrasi. Nah, perlengkapan bagian administrasi apa? FOH, selling atau admin? Expense. Apa? Administratif. Administrative expense. Kata kuncinya adalah? Terjadi di kantor dan bagian administrasi. Ya, betul. Semakin jelas ya. Jadi kalau perlengkapan, supplies-nya pabrik, ya FOH. Kalau perlengkapannya marketing, perlengkapannya toko, selling. Perlengkapannya kantor, perlengkapan umum, admin. Gitu aja, teman-teman. Oke. Saya rasa, masih ada satu lagi, Van. Ada satu lagi, Van. Gaji karyawan bagian penjualan. Dimasukkan di mana itu? FOH, selling, atau admin? Menurut saya admin. Salah kalau admin. Itu karyawannya sudah dijelaskan divisinya dia apa. Dia selling. Jelas gaji karyawan bagian penjualan. Nah, sudah dijelaskan bagian penjualan berarti selling expense. Selling ya. Gaji karyawan bagian apa? Kalau sudah ngomong penjualan, marketing itu pasti selling. Oke. Selesai. Teman-teman ada yang punya pertanyaan untuk saya silakan. Kalau ini mau ditotalin sendiri ya, sellingnya berapa, adminnya berapa juga boleh. Saya hanya butuh keseluruhan. Operating income itu laba operasional diperoleh dari? Coba jawab bersama-sama. Ini sudah bagian ending, ini bagian terakhirnya laporan laba rugi kita, income statement kita. Bagaimana cara mendapatkan operating income? Net sales. Loh, kok dari net sales lagi? Sudah sampai gross profit tadi. Laba kotor 823211 dikurangkan dengan semua selling expense dan semua administrative expense. Ini adalah operating income periode tersebut. Kalau ketemu plus ya operating income, kalau ketemunya minus ya nggak apa-apa, berarti periode itu operating loss.